Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali TVRI kembali hadir di layar kaca Anda dalam dialog suara publik. Kali ini bersama saya Novian Aulia yang kami hadirkan dari kota Sigli, Kabupaten Pidi. Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah pada pelaksanaan PORA tahun 2022 mendatang, tentu berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Lantas sudah sejauh apa persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi agar pelaksanaan olahraga terbesar se-Aceh ini dapat berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19? Dan bagaimana pula persiapan dilakukan oleh para atlet-atlet dari Kabupaten Pidi agar bisa mendulang medali sebanyak-banyaknya. Dan saudara, inilah dialog suara publik selengkapnya. Ya, saudara, tadi saya sudah bersama dengan Bapak Fadlullah TM Daud yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Pidi dan juga merupakan Ketua Umum Panitia Persiapan PORA Aceh 2022. Assalamualaikum Pak Fadlu. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik Novian. Oke, untuk akrabnya kita bisa sapa apa nih Pak? Boleh, Bang boleh. Bang Pak ya? Oke, supaya tampak Lebih muda. Lebih jiwa-jiwa muda Pak ya? Oke, Bang Fadlu, ini kan Pidi dipilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan PORA Aceh tahun 2022 mendatang. Betul. Tentu ini ada cerita di balik itu. Kenapa bisa Kabupaten Pidi ini dipilih dan juga terpilih nih Pak Bang sebagai tuan rumah? Bisa Bang Fat ceritakan? Yang pertama, memang ada keinginan, aspirasi dari insan olahraga di Pidi yang menginginkan bahwa Pidi ini kembali menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Aceh, dan selanjutnya pemerintah Kabupaten Pidi menyambut baik keinginan dari insan olahraga ini. Kemudian kita mendaftar di KONI provinsi, dan selanjutnya lewat proses bidding PORA yang diikuti oleh seluruh KONI kabupaten kota se-Aceh dan pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi. Ya, kemudian Kabupaten Pidi berhasil memenangkan bidding PORA ini. Nah, waktu itu yang mengikuti ada beberapa kabupaten yang berminat dan mendaftar juga. Di antaranya ada Kota Langsa, Kota Luxmawe, kemudian Nagan Raya, kemudian Aceh Barat dan Aceh Jaya, masuk di dalamnya Kabupaten Pidi. Dan setelah memenangkan bidding, kemudian gubernur terpilih, kemudian gubernur meng-SK-kan dan menetapkan Kabupaten Pidi sebagai tuan rumah PORA ini. Ya, Bang Fat, dalam pemilihan sebagai tuan rumah pasti ada beberapa kriteria yang disampaikan ini dari masing-masing calon tuan rumah. Untuk Kabupaten Pidi sendiri, apa yang disampaikan dan juga apa yang menjadi sehingga Kabupaten Pidi ini terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan PORA ini Pak? Apa yang menjadi nilai jualnya Pak? Ya, kita tentu kan menawarkan dan menampilkan keunggulan masing-masing daerah, masing-masing kota. Udah pastilah semua yang hadir waktu itu dan mendaftar mempresentasikan apa keunggulan-keunggulan yang ada di daerahnya, sehingga seluruh peserta bidding memang harus memilih kabupaten ini. Kami menyebutkan bahwa Kabupaten Pidi yang pertama letak strategisnya, dia ada di perlintasan lintas timur Sumatera, dan di sepanjang lintas timur sampai berbatasan dengan Sumatera Utara kan banyak kabupaten kota di sini. Kemudian Kabupaten Pidi tidak jauh dari Banda Aceh, cuman 2 jam, ya 2 jam, 2 jam. Mungkin nanti kalau udah selesai tol, ya kan, tol Sibanceh, mungkin bisa 75 menit sudah sampai ke kota Sigli, ya kan, ibu kota Kabupaten Pidi. Kemudian Kabupaten Pidi juga punya jalur akses ke pantai barat selatan langsung, ya, lewat Kecamatan Tangsi, Manai Gempang sampai ke Kabupaten Aceh Barat. Jadi yang di lintas barat selatan kan juga banyak juga kabupaten kota di sana.
dan agak lebih gampang mengaksesnya. Ya, saya kira dari sisi akses ya PD kan ada keunggulannya lah. Ya kemudian dari sisi pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang level tingkat provinsi, PD kan sudah berpengalaman dan terbukti pengalaman yang sudah memang sukses. Contohnya kan MTQ tingkat kabupaten yang baru saja kita selenggarakan. Yang ketiga ya mungkin dari sisi kuliner. Dari sisi kuliner. Jadi kuliner PD ini kan saya kira sudah dikenal dan cocok dengan semua lidah, saya kira, apalagi lidah orang Aceh ya kan, cita rasa orang Aceh kan dapat di sini. Maka saya katakan di sisi kuliner, ya ini adalah salah satu alasan kenapa orang nyaman berkunjung ke sebuah tempat, karena kulinernya cocok. Betul. Apalagi di event olahraga ya. Event olahraga, kemudian event olahraga banyak datang atlet muda-muda lagi. Kalau udah lihat makanan yang cocok dengannya pasti bersemangat lah. Betul. Kita datang ke PD ini karena memang makanannya enak-enak kan begitu. Kemudian dari sisi karena event olahraga nanti bisa dikaitkan dengan kepariwisataan. Saya kira di sini destinasinya banyak di Kabupaten PD, ya walaupun memang belum terangkat ke permukaan semuanya ya kan. Mau agrowisata ada di sini. Mau kita wisata bahari, ya wilayah Kabupaten PD yang punya garis pantai 42 km, ya sebagian besarnya memang sangat indah-indah dan sangat enak kita nikmati, ya kan. Kemudian mau mau olahraga, mau wisata budaya ada. Ya, sport tourism juga ada Pak ya? Ya sport tourism ya inilah. Pora ini salah satu bagian sport tourism kan. Nanti peninggalan dari ini kalau venue-venue yang kita bangun yang bagus, harapan ke depan ini sebagai modal untuk kita kembangkan sport tourism di masa yang akan datang, saya kira. Oke, artinya akses yang strategis, kemudian wisata yang memadai, dan juga pengalaman ini yang menjadi nilai jual tersendiri sehingga ini PD terpilih ini Bang Fadli sebagai tuan rumah pelaksanaan Pora ini. Oke. Dan satu lagi. Apa itu Bang Fadli? Dan satu lagi kami tambah yakin ya karena memang dukungan seluruh masyarakat PD untuk menyukseskan pelaksanaan Pora ke depan ini. Karena ada sebuah prinsip di masyarakat PD adalah pemulihan jame adat kita yang PD. Artinya masyarakat pun sudah sangat siap ini Bang Fad untuk menyambut bisa kita katakan belasan ribu orang ini yang akan datang ke Kabupaten PD ini Bang Fad. Ya, masyarakat sangat memiliki harapan yang sangat besar supaya penyelenggaraan Pora ini benar-benar sangat sukses di PD. Karena memang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat juga ini Bang. Oh ya, apanya aja pasti punya pengaruh kepada perekonomian masyarakat. Ya pasti itu. Ya kan? Di samping pengaruh ke hal yang lain ya kan. Yang sudah pasti kan kita untuk menyambut penyelenggaraan ini tidak hanya venue yang kita siapkan, tapi dari sektor lain kita juga harus berbenah, tampilan kotanya kita benahi, ya kemudian nanti jalur-jalur akses ke beberapa tempat pariwisata yang penting juga harus kita benahi, ya kan? Dan itu sudah mulai kita persiapkan dari sekarang. Oke, ya Bang Fad, sejak terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Pora ini, apa yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten PD dan juga dari panitia persiapan ini agar ini pelaksanaan Pora dapat berjalan dengan lancar dan juga tanpa ada kendala sedikit pun? Yang sudah pasti kan kita sudah mempersiapkan perencanaan segala sesuatunya apa yang harus kita bangun, ya kan? Karena ini adalah event tingkat provinsi, banyak atlet yang akan berkumpul, maka ini adalah juga bagi kami kabupaten sebagai tuan rumah, ini adalah sebagai sebuah kesempatan untuk kita membangun venue olahraga, ya kan, yang belum ada, yang ini memang bisa kita lihat sebagai venue yang monumental lah, yang nanti bisa menjadi kenangan buat anak cucu.
Baik. Dan siapapun yang melihat, ini kenangan pernah dibangun ketika Pora 34 dulu. Nah, kira-kira begitu. Oke, dalam pembangunan venue ini sudah berapa persen secara keseluruhan ini Bang Fat untuk pembangunan venue? Karena memang untuk pelaksanaan poranya itu kurang lebih sekitar setahun ke depan ya. Setahun ke depan. Untuk venue ini sudah berapa persen ini? Nah, begini, kita kan banyak yang existing, banyak venue existing. Kita di Kabupaten Pidi sudah ada stadion, ya kan sudah ada. Gedung olahraga sudah ada beberapa. Lapangan tenis kita banyak, lapangan bulu tangkis juga sudah, kemudian beberapa yang existing sudah ada lah, ya kan. Kemudian ditambah dengan yang baru-baru kita bangun, yang sudah kita bangun. Nah, saya yakin kalau kita hitung-hitung existing dan yang baru, nah itu sudah di atas 50%. Sudah di atas 50%. Sudah di atas Artinya 50%. sudah sangat siap ya. Sudah siap, tinggal kita umpamanya yang kita rencanakan kita bangun PD Sport Center, ya kan. Nah, tinggal kita fokus ke sana lagi ke depannya. Ya. Oke, itu artinya secara keseluruhan untuk pelaksanaan meskipun waktu pelaksanaan setahun lagi, tapi venue sudah dibangun itu sudah di atas 50%. Kalau bisa kita katakan pasti ada beberapa venue ini yang baru dibangun ini, Bang Fat. Ada dan itu membutuhkan lahan dari sejumlah lahan. Dan untuk pembebasan lahan pembangunan venue ini bagaimana? Ini apakah sudah berjalan dengan maksimal ini, Bang Fat? Lahan sudah kita bebaskan. Jadi kita hari ini sama sekali tidak terkait untuk penyelenggaraan Pora ke depan, tidak terkait lagi dengan kegiatan-kegiatan pembebasan lahan, ya kan? Lahan yang sudah ada, tinggal di atas lahan itu ya kita bangun. Nah. Itu artinya sudah sangat siap ya, sudah sangat bukan menjadi masalah lagi dalam untuk pembebasan lahan ini. Lahan itu bukan kendala lagi. Bukan kendala lagi. Nah, sekarang perencanaan juga sudah semuanya sudah siap kita kerjakan. Ya sekarang ini memang sudah saatnya kita melaksanakan pembangunannya. Begitu. Iya. Ini kita ada waktu setahun lagi. Artinya pemerintah Kabupaten Pidi ini sangat optimis ya Pak. Meskipun di tengah pandemi saat ini sangat optimis pelaksanaan akan digelar di tahun depan ini. Sudah pasti kita sebagai panitia penyelenggara sangat optimis bahwa tahun depan Pora ini pasti kita laksanakan di Kabupaten Pidi. Oke, baik. Ya, Bang Fat, tahan sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan kita karena ada sejumlah pertanyaan yang menjadi tanda tanya ini persiapan provinsi Kabupaten Pidi untuk pelaksanaan Pora Aceh 2022 mendatang. Dan saudara, dialog suara publik akan hadir usai jeda berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam dialog suara publik dan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Fadul Temdo yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Pidi dan juga merupakan Ketua Umum Panitia Persiapan Pora 2022 mendatang. Ya, Bang Fat, kita lanjutkan perbincangan kita ini terkait dengan persiapan dari Pemkab Pidi dan juga panitia persiapan Pora ini, Pak. Dalam persiapan ini kita ingin tahu sebenarnya bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi ini, Pak. Sehingga nanti apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pidi dapat terlaksana nih Pak. Ya sudah pastilah dengan pemerintah provinsi memberikan SK penetapan Kabupaten Pidi sebagai tuan rumah, ini kan bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Sudah pasti hajatan tingkat provinsi ini dan mereka percayakan ke pemerintah Kabupaten Pidi untuk melaksanakan, itu adalah bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Ya selanjutnya dukungan itu sudah pasti nanti diteruskan dengan dukungan pembangunan venue-venue olahraga di Kabupaten Pidi. Tugas kami di daerah kan merencanakan dan perencanaan itu sudah selesai kami laksanakan.
dan kami sangat yakin dan selanjutnya pemerintah provinsi akan mendukung pelaksanaan dari pembangunan apa-apa yang sudah kita rencanakan itu. Oke. Sebenarnya dalam pelaksanaan persiapan ini, berapa anggaran yang dibutuhkan ya Pak dalam membangun venue-venue ini? Kalau untuk membangun venue, itu kan perencanaan kita kan memang kita butuh anggaran kan sangat besar, ya kan? Nah, kalau lihat di sisi anggaran, tapi kalau dilihat dari segi makna, ya kan, makna dari sebuah venue olahraga, di sebuah event pelaksanaan PORA, itu anggaran yang besar itu, ya kan, itu belum bisa dibilang ya enggak terlalu besar. Nah, karena makna PORA ini kan menjalin silaturahmi antar kabupaten se-Aceh. Kekompakan kita sebagai sebuah provinsi ya terlihat di situ, ya kan? Menyambung hati ke hati. Ya kan? Ini event pertemuan insan olahraga se-Aceh. Masing-masing menampilkan atlet terbaiknya, putra-putra terbaiknya di sini. Ya kan? Apa makna anggaran yang banyak? Ya kan? Karena untuk menyelenggarakan sebuah hajatan, kemudian menampilkan putra-putra terbaik di dalam sebuah event begini, kemudian terjalin silaturahmi, kekompakan, persatuan di antara kabupaten kota, atlet-atlet kita, ya kan? Apa makna anggaran yang besar itu? Artinya ini tidak hanya sebatas dari secara finansial saja Pak ya, tetapi sebenarnya keuntungan yang didapatkan ini adalah keakraban antar penduduk ini Pak ya. Oh ya, keuntungan dari persatuannya, kemudian multiplier effect dari yang kita bangun itu, dari penyelenggaraan kita, multiplier effect di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang di bidang sosialnya, ya kan? Itu banyak multiplier effect dari penyelenggaraan PORA ini. Jadi dan multiplier itu kadang-kadang susah kita hitung. Tidak ternilai ya. Maka saya kira berapa pemerintah provinsi bakal membantu? Ya kita jangan hitung-hitung angka lah. Ya itu angka, hitung saja manfaat dari penyelenggaraan. Ya kan? Ini besar sekali manfaatnya. Besar sekali manfaatnya dari penyelenggaraan sebuah event pekan olahraga tingkat provinsi seperti ini. Maka ya sudah pasti saya kira atas pertimbangan besar manfaat, ya kan, besar efek dari penyelenggaraan ini, saya yakin sekali pemerintah provinsi akan banyak membantu penyelenggaraan ini. Paling nanti kan Pak Gubernur tinggal ngomong, ya kan, PD minta berapa? Artinya berapa pun itu sebenarnya disanggupi oleh pihak provinsi ya. Saya kira begitu. Yang penting kan provinsi kan punya kemampuan untuk membantu itu. Ya. Bang Fat, ini kita tahu bahwasanya memang ini di tengah pandemi COVID-19 saat ini berbagai plot anggaran itu terkena dampak refocusing ini, ya. Bang Fat. Apakah ini anggaran untuk persiapan ini juga terkena dampaknya, Bang? Ya sudah pastilah. Sudah pasti. Kalau sekarang ini kan di semua sisi kehidupan kita akibat pandemi ini terkena dampak, ya kan? Masyarakat terkena, pemerintah terkena, ya kan? Pendapatan pemerintah terkena. Ya sudah pasti event-event yang kita rencanakan, proyek-proyek pembangunan yang kita rencanakan kan agak sedikit terganggu. Namun bagi kita sebaiknya nggak melihat pandemi ini sebagai sebuah kendala, tapi kita melihat pandemi ini sebagai sebuah tantangan, dan walaupun keadaan sedang pandemi, yakinlah pandemi ini tidak akan lama-lama berlangsung di tempat kita. Ya kan? Yakin sajalah akhir tahun ini umpamanya pandemi sudah nggak ada lagi, maka tahun depan kita selenggarakan kegiatan ini. Ya walaupun memang agak terganggu sedikit dari sisi penganggaran, terganggu sedikit.
ya kan. Tapi saya pikir kan nggak terlalu besar lah gangguannya. Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar gangguannya. Oke. Jadi masih pemerintah provinsi masih punya kemampuan membantu kabupaten. Di kabupaten juga masih ada kemampuan anggaran untuk mengalokasikan untuk penyelenggaraan. Yang penting kita sama-sama kita dukung sekarang agar di Indonesia ini akhir tahun ini pandemi bisa selesai. Negara-negara lain kan sudah selesai, ya kan? Kita juga bisa seperti negara lain untuk mengakhiri pandemi ini. Betul. Iya, jika memang itu terkena dampak dalam pelaksanaan persiapan maupun anggaran ini, bagaimana sebenarnya dari pihak panitia penyelenggara sendiri dalam mengakali ini agar persiapan dapat berjalan maksimal meskipun anggaran itu di refocusing ini, Bang Fat? Ya, mungkin bukan mengakali. Artinya harus memikirkan cara-cara lain nih, dengan dana yang terbatas, tapi semua itu dapat berjalan dengan maksimal. Ya? Begini, yang penting kan kegiatan penyelenggaraan ini kan Pora ini kan tetap terselenggarakan dengan baik. Itu yang paling penting. Ya, tujuan kita itu terselenggara dengan baik, dukungan seluruh masyarakatnya luar biasa, ya kan bagus. Ya, keterbatasan anggaran, ya kan. Ya, mungkin yang kita persiapkan juga yang kita persiapkan mungkin tidak sesuai dengan rencana awal kan. Nah, kita juga bisa merevisi beberapa hal kita revisi. Nah, yang penting ya Pora ini harus sukses kita laksanakan. Karena ukuran suksesnya kan tidak hanya sukses umpamanya gedung olahraga bagus-bagus kita bangun. Tidak hanya itu. Tidak hanya dari megahnya acara. Tidak hanya megahnya dari gedungnya. Ukuran suksesnya. Suksesnya kan bisa sukses ekonomi masyarakat, bisa sukses prestasi, ya kan? Semua atlet yang datang seluruh Aceh berprestasi di sini, ya kan? Kemudian itu sukses. Kemudian bisa sukses pembangunan daerah, ya kan? Dan juga bisa sukses penyelenggaraannya. Baik. Karena dukungan masyarakat sangat kuat. Iya, ya baik. Itu tadi kita berbicara mengenai berbagai persiapan dilakukan yang kita tahu bahwasanya sudah sangat maksimal ini persiapan dilakukan meskipun pandemi COVID-19 saat ini. Lantas untuk dari bagaimana persiapan ini para atlet ini, Bang? Para atlet kan sebagai tuan rumah kan harus mendulang tradisinya kalau misalkan tuan rumah itu menjadi juara umum. Bagaimana kalau misalkan dari atlet-atlet PD sendiri? Agak berbeda dengan Kabupaten PD sebagai tuan rumah. Bagi kami pemerintah, yang pertama pembinaan atlet itu, udahlah kita serahkan KONI dengan Dispora, bina atlet itu, ya kan? Yang kedua, kami hanya berharap bahwa seluruh atlet PD, atlet Kabupaten PD agar tampil terbaik. Kami nggak pernah menargetkan juara umum, nggak pernah menargetkan semuanya dapat emas. Yang kami targetkan tampil terbaik, tampil profesional. Itu sebagai tuan rumah yang baik, saya kira harus seperti itu. Nah. Oke, baik, terakhir Bang Fadlu, ini apa yang ingin disampaikan ini kepada masyarakat Aceh terkait dengan harapan dan juga kedepannya seperti apa pelaksananya? Silakan Bang Fadlu. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten PD dan masyarakat Aceh, mari kita doakan sama-sama agar pandemi COVID ini cepat selesai. Ya kan? Dengan cepat selesainya pandemi COVID, nanti pemerintah provinsi tidak merevisi keputusan dan penetapan jadwal Pora tahun 2022. Ya, karena kalau COVID ini masih berlangsung lama kan bisa-bisa kan bakal direvisi penetapan jadwal pelaksanaan Pora tahun 2022. Kemudian kalau pandemi COVID ini cepat selesai, pingin kita cepat selesai, mari seluruh warga masyarakat kita dukung program pemerintah, kita dukung kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mengakhiri pandemi COVID di negeri kita. Ya, kemudian
untuk pora ke depan, insya Allah pelaksanaan Pekan Olahraga Pekan Olahraga Aceh di Kabupaten Pidi tahun 2022 pasti akan kita laksanakan kepada seluruh masyarakat Aceh ataupun yang luar Aceh, sampai bertemu di Kabupaten Pidi pada tahun 2022. Ya kan? Silakan berkunjung ke sini. Iya, Insya Allah masyarakat Pidi akan dengan sangat ramah menerima siapapun tamu yang datang ke sini. Iya, baik. Luar biasa Pak, closing statement ini membagikan optimisme seluruh masyarakat Aceh agar pelaksanaan Pora Aceh 2022 mendatang ini tetap dilaksanakan meskipun persiapan dan hal lain sebagainya masih di tengah pandemi COVID-19. Dan kita harapkan itu dapat berjalan dengan maksimal Pak. Pora Aceh sebagai tuan rumah Kabupaten Pidi dapat memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang akan datang ke Kabupaten. Panitia sedang bekerja keras mempersiapkan kegiatan. Siap, kita tunggu hasil kerja keras Pak di Siap. tahun depan Pak. Baik, Bang Fadlullah Taim Daud yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Pidi yang juga merupakan Ketua Umum Panitia Persiapan Pora Aceh tahun 2022. Terima kasih Bang Fadli telah bersedia bergabung bersama kami dalam dialog suara publik hari ini. Assalamualaikum. Bang Fadli. Waalaikumsalam. Dan saudara, usai jeda berikut kami akan kembali dengan narasumber lainnya, yaitu bersama dengan Bapak Fadli Ahamid yang merupakan Wakil Ketua DPRK Kabupaten Pidi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam dialog suara publik. Salam. Salam.